Selamat datang. Mari kita bersama-sama menelusuri sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam, sebuah kearifan kuno yang diwariskan dari Bali. Dalam paparan kali ini, kita akan menyelami ajaran dari Lontar Atma Prasangsa, sebuah teks yang menjadi pemandu bagi perjalanan jiwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Om Swastiastu, Om Rahayu Semeton Saring Sami. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan selamat dan damai sejahtera. Mari kita mulai perjalanan batin ini dengan hati yang jernih dan terbuka. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami apa itu Lontar Atma Prasangsa. Ini bukan sekedar kumpulan cerita atau mitos ya. Ini adalah sebuah warisan teks suci yang memberikan kita pemahaman yang luar biasa mendalam tentang apa yang dialami oleh roh atau yang kita sebut sebagai Atma setelah ia meninggalkan raganya. Jadi, pada intinya, naskah ini merupakan sebuah ajaran syifaistik yang secara rinci menguraikan perjalanan sang roh. Tujuannya adalah untuk memandu jiwa melewati berbagai alam setelah kematian. Di mana tujuan tertingginya adalah mencapai Siwaloka. Apa itu Siwaloka? Itu adalah kondisi pembebasan akhir, atau manunggal kembali dengan Brahman, sang pencipta. Bisa dibilang, lontar ini ibarat sebuah peta jalan spiritual bagi jiwa kita. Nah, dalam perjalanan ini, kita tidak sendirian. Kita akan ditemani dan dibimbing oleh 3 tokoh sentral. Yang pertama, ada Bagawan Penyarikan, seorang Brahmana bijaksana yang penuh welas asih. Beliau adalah pemandu utama kita. Lalu, kita akan bertemu Bagawan Mercukunda, seorang pertapa yang mendalam perenungannya tentang sifat dan kelemahan manusia. Dan yang terakhir, ada Sang Hyang Narada, utusan Brahman yang mengamati semuanya dari angkasa menjadi saksi kosmik atas segala yang terjadi di bumi. Sekarang, mari kita fokus pada tokoh utama kita, Bagawan Penyarikan. Perjalanan yang beliau lakukan bukanlah atas kehendak pribadi, ini adalah sebuah misi suci. Sebuah perintah langsung dari Batara Iswara. Saksikan sendiri bagaimana realitas alam setelah kehidupan itu sesungguhnya. Setelah beliau tuntas mempelajari dan menguasai ajaran suci Weda, pengetahuannya tidak hanya berhenti di tataran teori. Justru, beliau diperintahkan oleh Batara untuk turun langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri realitas alam baka, baik itu alam penderitaan maupun alam kebahagiaan, demi memahami esensi kehidupan secara paripurna. Dan perjalanan beliau pun dimulai. Tujuan pertama yang beliau datangi adalah sebuah alam yang sungguh mengerikan. Tempat itu bernama Tegal Penangsaran, sebuah ladang penebusan di mana segala konsekuensi dari perbuatan buruk di dunia menjadi sebuah kenyataan yang tak terhindarkan. Coba Anda bayangkan, saat menyaksikan pemandangan yang begitu menyedihkan, apa reaksi pertama sang Bagawan? Bukanlah rasa takut, jijik, atau penghakiman. Justru yang muncul adalah gelombang welas asih yang begitu besar dan tak tertahankan. Hati beliau luluh melihat penderitaan yang tak terhingga di hadapannya, yang menunjukkan betapa agung sifat welas asih beliau. Pemandangan di sana sungguh memilukan. Para atma atau roh merintih, menjerit kesakitan. Tapi di tengah semua penderitaan itu, mereka semua memancarkan satu harapan yang sama. Mereka mendambakan setetes bantuan, secercah kesejukan untuk meringankan siksaan yang mereka alami. Mereka adalah cerminan hidup dari perbuatan yang belum terselesaikan. Tentu saja, saat melihat semua ini, sebuah pertanyaan mendasar muncul di benak kita. Apa sebetulnya yang membawa para roh ini ke tempat yang penuh derita? Apakah ini semacam hukuman yang diberikan secara acak? Jawabannya terletak pada sebuah hukum universal yang tak bisa dihindari, hukum karma. Jadi, penderitaan yang mereka alami itu sejatinya bukanlah hukuman, melainkan buah yang harus mereka petik dari benih perbuatan yang mereka tanam sendiri selama hidup di dunia. Ini adalah tentang konsekuensi, bukan tentang balas dendam. Nah, di tengah-tengah suasana pilu di Tegal Penangsaran, Bagawan Penyarikan tidak sendirian. Beliau bertemu dengan seorang resi bijak lainnya. Pertemuan ini kemudian melahirkan sebuah dialog yang sangat penting yang memberi kita 2 sudut pandang berbeda, namun keduanya sama-sama berakar pada welas asih. Disinilah kita melihat 2 perspektif welas asih yang menarik. Di satu sisi, Bagawan Penyarikan menunjukkan welas asih yang aktif. Beliau begitu tergerak hatinya hingga ingin memberikan pertolongan secara langsung. Di sisi lain, Bagawan Mercukunda menunjukkan welas asih yang lebih reflektif. Beliau meratapi dan bertanya-tanya, mengapa manusia di dunia sepertinya tidak pernah mau belajar dan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama?
Coba kita resapi ucapan dari Bagawan Mercukunda ini. Ini adalah sebuah keluhan yang rasanya abadi dan masih relevan hingga kini. Beliau heran mengapa pengetahuan tentang adanya konsekuensi ini tidak juga membuat manusia sadar. Sebaliknya, keserakahan dan keangkuhan justru semakin merajalela. Seolah mereka benar-benar lupa bahwa akan ada pertanggungjawaban atas segala perbuatan. Jadi, dari seluruh kisah perjalanan dan dialog para orang bijak ini, apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik? Lontar ini ternyata bukan hanya sekedar gambaran tentang alam baka, tetapi ia berfungsi sebagai cermin sekaligus petunjuk bagi kehidupan kita di dunia, saat ini juga. Intisari ajarannya bisa kita rangkum dalam 4 pesan utama untuk Anda. Pertama, kembangkanlah welas asih dalam diri, meniru hati mulia Bagawan Penyarikan. Kedua, selalu sadari hukum karma dalam setiap tindakan Anda. Ketiga, hindarilah keangkuhan, sifat yang diratapi oleh Bagawan Mercukunda. Dan yang keempat, sadarilah bahwa kita selalu diamati seperti yang disaksikan oleh Sang Hyang Narada dari angkasa. Nah, poin keempat tadi diperjelas di sini. Ketika Sang Hyang Narada, utusan Brahman itu, mengamati bumi dari angkasa, beliau melihat aura yang dipancarkan oleh perbuatan manusia. Dan yang menyedihkan, beliau melihat lebih banyak cahaya tak sedap, yaitu aura suram dari perbuatan buruk, daripada cahaya yang terang dan cemerlang. Ini adalah bukti bahwa setiap perbuatan kita menciptakan sebuah realitas spiritual yang nyata dan terlihat. Dengan semua pemahaman ini, mari kita tutup paparan ini dengan sebuah perenungan pribadi. Kisah perjalanan Bagawan Penyarikan bukanlah sekedar dongeng dari masa lalu. Ia adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk melakukan introspeksi. Maka pertanyaannya kini kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana ajaran luhur ini akan menuntun langkah Anda selanjutnya dalam menjalani kehidupan? Renungkanlah. Om Shanti 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 Om.